Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kamal Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat Madani FM pada hari ini, Rabu di lembar kalender yang ke-30 Mei 2024. Bersama kita hingga tuntas nanti, tentu pada kesempatan hari ini hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Sudah hadir Bapak Rosi, Pak Muhammad Bakur Rosi SK, dia adalah marketing dari Rumah Sakit Aisyah. Kita akan mengambil tema melindungi anak-anak dari intervensi industri tembakau. Silakan nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan seperti biasa, tentu di 082339947707, itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Ya, segera saja saya sapa untuk Anda. Assalamualaikum Pak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini bisa ketemu lagi ya. Sudah lama dan ketemu Pak Komang. Oke. Bertahun-tahun. Tentu dalam keadaan sehat walafiat itu ya. Agak luar biasa, dan mudah-mudahan sukses selalu di dalam menjalankan segala aktivitas. Apalagi beban di tangan Pak Rosi ini sangat berat sekali selaku marketing Rumah Sakit Aisyah ya. Nah, mungkin sebelum kita menyampaikan pada tema Pak Rosi, mungkin ya, kira-kira apa saja layanan unggulan yang ditawarkan di Rumah Sakit Aisyah ini, Pak? Iya, alhamdulillah Pak Komang, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Rumah Sakit Aisyah senantiasa berkembang, dan sekali lagi memang ini juga berkat dukungan, kepercayaan, support dari masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, Pak Komang. Jadi alhamdulillah saat ini yang paling nampak di kami, kalau pendengar melewati Jalan Hasyim Asy'ari, kami tengah membangun gedung, namanya Gedung Cironah, yang insya Allah akan direncanakan 7 lantai, dan itu nanti tentu saja untuk mensupport pelayanan mulai dari IGD, rawat jalan, rawat inap, utilitas yang lain seperti farmasi, radiologi, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kami untuk senantiasa memberikan layanan kesehatan yang terjangkau, yang berkualitas, khususnya untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Barangkali itu pembangunan gedung, Pak. Luar biasa. Ini memang sebuah upaya ikhtiar yang dilakukan Rumah Sakit Aisyah, bagaimana untuk bisa melayani pasien dengan nyaman, aman. Lalu mungkin Pak, sebelum kita kepada tema masih seputar Rumah Sakit Aisyah, hal yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana Pak ini cara untuk mengakses informasi mengenai jadwal dokter dan ketersediaan ruangan di rumah sakit ini. Apakah ada hal-hal atau cara yang bisa diakses itu untuk pasien? Iya, banyak cara, dan kita tentu saja mengikuti tren perkembangan yang ada di dunia informasi IT saat ini, yang khususnya untuk mengakses layanan kami. Kalau informasi bisa melalui banyak cara ya, mulai dari web, Facebook, terus YouTube, TikTok, itu juga. Jadi insya Allah seluruh platform media sosial kita menebarkan informasi yang berkaitan dengan layanan kami. Namun untuk mengakses, terutama untuk pendaftaran dan lain sebagainya, memang ada 2 cara. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Halo RSA Bojonegoro, itu bisa di-download di Play Store, dan kemudian mendengar jika membutuhkan layanan kami untuk mendaftarkan pasien atau di rawat jalan dan lain sebagainya, itu juga bisa mulai mendaftar di sana. Terus dan yang kedua juga bisa melalui aplikasi dari BPJS yang disebut JKN Mobile. Ini memang sesuatu yang baru, dan sekali lagi
platform tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk mengakses informasi ataupun untuk mendapatkan pelayanan secara langsung. Gitu, Oke, baik, luar biasa itu sedikit kita untuk mengetahui apa itu Rumah Sakit Aisyah, Pak ya. Ya kebetulan ini yang hadir adalah marketingnya. Iya, yang bukan jualan begitu. Oh gitu. Baik, pendengar pecinta Madani, upaya penurunan jumlah perokok remaja belum menunjukkan hasil yang signifikan meskipun berbagai program sudah dilaksanakan termasuk edukasi mengenai bahaya rokok dan penerapan kawasan tanpa rokok. Nanti kita akan kupas tuntas hal ini bersama dengan Pak Rosi. Tema yang akan disampaikan adalah melindungi anak-anak dari intervensi industri tembakau. Ya, kita akan break dulu Pak, nanti setelah ini kita akan lanjutkan untuk menyampaikan tema yang akan kita perbicarakan pada kesempatan hari ini. Baik insan Madani dimanapun Anda bersama dengan Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, kita mengambil tema melindungi anak-anak dari intervensi industri tembakau ya. Sudah hadir ini Pak Rosi. Pak Rosi, kalau boleh tahu mengapa tema ini diambil Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan ya, kenapa kok mengambil tema ini Pak? Baik Pak Komang, jadi memang tema ini diangkat yang pertama karena memang alasan yang pertama pada pekan-pekan ini memang termasuk hari tembakau sedunia gitu ya. Jadi memang hari bebas tembakau sedunia diperingati pada pekan-pekan ini Pak Komang. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang selanjutnya ya barangkali ini salah satu bentuk keprihatinan kami, keprihatinan kita semua juga selaku insan kesehatan maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan kejadian ataupun kenyataan bahwa dari tahun ke tahun ini untuk angka perokok ya, angka perokok dari tahun ke tahun ini senantiasa meningkat. Jadi ini mungkin kalau bisa saya sebutkan smoking prevalence in Indonesia pada setiap dekadenya itu pada tahun 95 itu 27,2%, meningkat pada tahun 2001 menjadi 31,8%, 2004 juga meningkat lagi 35,0%, 2007 meningkat lagi 35,4%, dan ya bisa dilihat Bapak Ibu mendengar juga sekali lagi dari tahun ke tahun prevalensinya untuk perokok ini senantiasa meningkat. Dan yang menjadi keprihatinan kita juga bahwa usia dini perokok itu juga senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sekali lagi ini menjadi kekhawatiran kita, menjadi sebuah dilema bahwa sekali lagi ini kok setiap tahunnya, setiap dekadenya kok meningkat. Nah, ini bagaimana upaya kita nanti selanjutnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai industri jasa penyedia layanan kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat berkaitan dengan rokok, khususnya rokok pada usia dini. Iya. Begitu. Oke, baik. Memang tanggal 31 Mei ini kan diperingati Hari Tanpa Rokok Sedunia begitu Pak ya. Betul. Namun kita melihat karena banyak anak-anak yang masih di bawah di bawah umur, saya katakan anak-anak kita ini sudah mulai merokok pada usia SMP, bahkan SD pun ada yang sudah merokok gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak cara orang tua dapat atau secara efektif bisa mengedukasi anak-anak ini dari bahayanya merokok ini ya? Mungkin apa yang harus dilakukan orang tua atau mungkin dari pihak sekolah sendiri, bagaimana ya
supaya anak-anak yang masih sekolah ini supaya tidak merokok dan mengetahui bahayanya? Apakah juga dari Dinas Kesehatan perlu ke sekolah-sekolah atau bagaimana? Ya. Baik, Pak Komang. Jadi memang banyak hal yang menyebabkan anak-anak kita ini terpapar ataupun ikut menjadi bagian dari perokok. Ya memang menurut beberapa riset bahkan usia merokok itu ada yang dimulai semenjak usia 5 tahun. Ya. Itu menurut riset dari WHO itu mulai 5 tahun itu sudah ada yang merokok. Ya, termasuk juga pada riset yang disampaikan oleh Aditama pada tahun 97 itu 10 tahun. Jadi memang usia merokok ini kok sangat sangat mudah sekali dimulainya untuk anak-anak ini terpapar oleh rokok. Namun memang banyak hal yang menyebabkan daripada anak-anak ini merokok, Pak Komang. Jadi banyak hal, mungkin ada yang bisa kami sebutkan, diantaranya adalah karena memang bisa karena keluarga. Jadi memang faktor pertama yang menyebabkan anak-anak ini mengakses rokok itu, yang pertama itu dikarenakan oleh faktor keluarga. Ya, jadi keluarga perokok, anaknya kan diperokok. Iya, jadi anak-anak kita itu melihat mungkin orang tuanya atau mungkin kakek ataupun keluarga yang lain itu yang merokok, itu yang yang pertama kali memicu anak ini menjadi perokok. Terus juga barangkali juga karena lingkungan ya, lingkungan teman ini pengaruhnya sangat banyak atau sangat tinggi berkaitan dengan anak ini yang merokok. Jadi kalau temannya merokok dan dia tidak merokok, maka anak ini akan kelihatan tidak asik, tidak asik dan cenderung tidak gentle, tidak gentle ya. Nanti susah mendapatkan teman kalau temannya itu merokok, itu yang kedua. Terus barangkali ya karena pajanan-pajanan ya, apa yang ia lihat. Kalau mungkin dekat sekolahan sering jajan, di tokonya juga jualan rokok. Nah, maka dengan sendirinya ini dia akan melihat, oh ada jualan rokok. Terus nanti dia nonton TV, juga iklannya juga rokok. Terus juga nanti dia jalan-jalan. Nah, baliho-baliho di tepi jalan itu juga banyak iklan rokok. Jadi memang banyak hal, Pak Komang, yang mempengaruhi anak ini menjadi perokok. Barangkali itu, Pak Komang. Iya, oke, baik. Luar biasa. Dan kalau tadi sudah disampaikan narasumber kita bahwa perokok untuk anak-anak ini dari tahun ke tahun itu meningkat, Pak, ya, kasusnya. Maka perlu ini untuk diminimalisir ya, bagaimana upaya anak-anak ini tidak terpapar rokok. Lalu kira-kira mengapa ya, Pak, ini remaja ini mulai merokok, minum minuman keras dan narkoba ini, kira-kira alasannya apa ini ya? Ya, memang juga banyak faktor, Pak Komang, yang menyebabkan anak-anak kita ini mencoba ataupun mengakses ya hal-hal yang bersifat negatif ya. Jadi tidak hanya rokok sebenarnya yang diakses, mungkin juga ya mohon maaf bisa jadi narkoba, dan salah satunya itu adalah rokok. Banyak faktor. Ya, karena memang pada usia-usia segitu itu anak-anak ini cenderung ingin tahu ya, Pak Komang ya. Anak ini cenderung tahu, cenderung keinginan tahunya ini sangat tinggi, dan anak-anak itu rata-rata itu pertama itu mencoba. Jadi karena keinginan tahunya itu sangat besar, penasarannya itu sangat besar, dia itu mencoba-coba. Terus yang kedua bisa jadi karena tren atau gaya ya. Karena gaya sehingga dengan rokok, dengan minuman keras itu cenderung menimbulkan ini ya, persepsi yang gentle, persepsi yang pemberani bagi anak-anak. Itu juga salah satu penyebab
kenapa anak-anak ini muncul perilaku-perilaku coba-coba, sekali lagi tidak hanya rokok, barangkali juga bisa minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Iya, iya. Atau juga mungkin karena ini ekspresi kedewasaan. Jadi dia ingin disetarakan atau disejajarkan dengan usia-usia dewasa. Ini juga bisa menyebabkan, artinya sebenarnya kan belum umur tuh anak itu, sehingga anak ini ingin terlihat seperti orang dewasa sehingga dia mengakses rokok maupun minum-minuman keras. Atau juga mungkin karena frustasi karena mungkin di sekolah kurang berprestasi dan lain sebagainya. Jadi memang penelitian menunjukkan anak-anak yang berprestasi ini lebih cenderung patuh dibanding, ya mohon maaf, anak-anak atau adik-adik kita yang kurang berprestasi secara akademik. Ini memang riset menunjukkan demikian. Jadi ya prestasi ini sebenarnya sebagai counter juga untuk menjauhkan anak-anak ini dari rokok ataupun minuman keras dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin untuk kesenangan semata. Jadi anak-anak ini ingin asik-asik begitu, tidak pelariannya tidak kepada bermain tetapi kepada rokok dan lain sebagainya. Atau barangkali juga mungkin, mohon maaf, karena faktor keluarga ya, Pak Komang ya, kita tidak ingin sebenarnya keluarga itu broken home atau mungkin ada masalah, tapi memang ketika di keluarga itu ada permasalahan, itu cenderung membuat anak-anak ini mencari pelarian dan dikhawatirkan ya, dan bisa jadi pelariannya itu ke arah rokok, minuman keras ataupun narkoba. Begitu. Baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, kita mengambil tema di kesempatan hari ini melindungi anak-anak dari intervensi tembakau ya. Nah, atau industri tembakau. Lalu tadi sempat dikatakan Pak Rosi di awal tadi bahwa bahayanya merokok, termasuk mengapa anak-anak itu merokok, karena mungkin salah satu diantaranya adalah faktor keluarga. Biasanya kalau orang tuanya perokok, anaknya juga perokok. Namun bagaimana ini? Kadang juga sering kita temui orang tuanya perokok tapi anaknya dari yang merokok, atau sebaliknya orang tuanya tidak merokok, anaknya malah merokok. Gimana sebenarnya, Pak? Iya. Kalau yang pertama mungkin kalau orang tuanya merokok terus anaknya tidak merokok, barangkali karena edukasi. Karena edukasi. Jadi secara riset menunjukkan bahwa mohon maaf, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ini menyebabkan seorang itu lebih patuh untuk tidak merokok, Pak Komang. Jadi memang sekali lagi prevalensi perokok itu juga lebih banyak terjadi ataupun menimpa pada saudara-saudara kita yang pendidikannya itu relatif tertinggal. Jadi memang pentingnya pendidikan itu di sini, Pak Komang. Jadi insya Allah ketika anak-anak ini pendidikannya baik, insya Allah anak-anak ini juga akan semakin jauh dari perilaku-perilaku yang menyimpang seperti rokok maupun narkoba ataupun minuman keras, gitu Pak. Ya, kira-kira bahaya atau penyakit yang ditimbulkan dari perokoknya apa saja, Pak? Iya, sebenarnya cukup banyak, Pak Komang. Untuk bahaya ataupun rokok ini, ya kalau penyakit secara fisik, kita mungkin juga sudah sering melihat ataupun mendengar ya di media, di bungkus rokoknya itu juga, terutama dengan kanker itu ya, kanker itu tentu. Termasuk juga penyakit pembuluh darah ya, ataupun infeksi saluran pernafasan yang dilalui oleh asap itu cukup banyak. Itu yang secara fisik ya, banyak hal, mulai dari ujung mulai dari kepala sampai ujung kaki ini bisa terkena dampak daripada rokok. Nanti pendengar bisa browsing sendiri untuk detailnya. Namun di luar itu, selain hal itu, selain penyakit fisik, rokok ini juga menimbulkan penyakit psikis atau penyakit
kejiwaan ya, mungkin yang paling nampak atau yang paling sering kita lihat itu salah satunya adalah kecanduan ya, adiktif ya, karena rokok ini termasuk dikelompokkan sebagai bahan adiktif atau sesuatu yang menimbulkan ketergantungan. Artinya ketergantungan ini juga tidak kalah berbahaya dengan penyakit fisik yang kita sebutkan tadi ya, kecenderungan kalau gak ngerokok rasane lemes gitu ya, nggak ada semangat, terus juga nggak ada ini ide begitu. Jadi saya itu sering beberapa kali ketemu sama teman-teman perokok tuh, gak mau tuh ide nih, gak bisa berpikir gitu ya. Apa benar? Jadi kalau ketemu sama mereka, ya ini gak ngerokok, gak bisa mikir begitu ya. Jadi sekali lagi ini salah satu bentuk ketergantungan atau adiksi kita terhadap rokok itu, Pak. Iya. Oke, baik, menarik sekali dan perbincangan kita di kesempatan hari ini. Untuk itu, Insan Madani tentu kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan setelah kita break dan nikmati pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan atau Kumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dan Pak Rosi yang hadir di kesempatan hari ini. Kita banyak berbicara seputar tentang bahayanya merokok, utamanya pada anak-anak ya. Lalu bagaimana pendengar pecinta Madani, Anda juga bisa ikut sharing bersama di layanan yang kami sediakan 082339947707. Nah, ini ada yang masuk dari ponsel 08133532 sekian. Ini menyampaikan menyikapi usia remaja yang kecanduan merokok memang miris. Di usia remaja, usia sekolah yang berkembang fisik dan psikisnya masih perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama guru dan orang tuanya. Namun terkadang yang sulit, ya, sebentar ini agak ada masalah tadi. Namun terkadang yang sulit ketika anak sudah masuk dalam lingkup komunitas, maka keinginan anak akan sering kontradiktif dengan orang tua dan guru. Merokok kadang sudah menjadi simbol gaul dan keakraban yang awalnya mencoba terus terbiasa dan membudaya. Bahkan ada sebagian anak berangkat sekolah dari separuh uang pensiun dibelikan amatir rokok. Maka jalan terbaik adalah orang tua dengan penuh kasih sayang dan bijak senantiasa memantau anak-anaknya sedini mungkin sebelum terlanjur, menerangkan bahaya merokok, pentingnya hidup sehat. Insya Allah kalau orang tua peduli, anak-anak kita akan terselamatkan. Yang penting langkah bijaksana orang tua akan mampu mengendalikan anak-anaknya. Sekali orang tua salah mengambil sikap, anak akan cenderung melawan dan bersikap negatif. Ini penguat dan jajan gitu ya, terkait bahayanya merokok. Mungkin bisa disampaikan ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih pendengar yang sudah memberikan penguatan. Jadi memang dituntut sikap yang bijaksana dari berbagai stakeholder ataupun setiap individu Pak Komang dalam menyikapi perokok ini, khususnya orang tua. Ya, jadi memang anak sekali lagi usia-usia tersebut adalah pada fase anak itu mencari jati dirinya atau mencari siapa sih sebenarnya yang ia ingin tiru di kemudian hari. Nah, sekali lagi memang tidak hanya lingkungan, tetapi memang faktor utamanya itu adalah di keluarga. Jadi harapannya memang sikap bijaksana ini menjadi sesuatu yang penting. Pada kondisi ini memang ini juga anak tidak bisa dikeras, juga tidak bisa terlalu lunak. Ya, jalan yang terbaik itu memang adalah diskusi dengan anak berkaitan dengan bahaya dan resiko merokok itu sendiri. Seperti yang kita sampaikan di depan tadi, bahwa
sebagian anak-anak itu merokok itu karena faktor coba-coba, dan tentu saja kalau mencoba itu tidak menyadari, tidak tahu resikonya di kemudian hari. Nah, dari coba-coba itu kemudian berlanjut akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Sekali lagi kami sangat setuju apa yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita tadi, bahwa sikap bijak orang tua ini menjadi sesuatu yang penting, termasuk juga nanti ketika nanti di sekolahan tentu saja guru-guru kita akan menjadi role model bagi mereka, karena memang setelah orang tua nanti yang diikuti, yang dipatuhi oleh anak-anak kita itu adalah guru. Bahkan ada yang bercerita gurunya itu jauh lebih dipatuhi daripada orang tua, itu juga ada yang menceritakan seperti itu juga ada. Tapi sekali lagi dua figur ini menjadi salah satu figur kunci, selain juga figur-figur yang lain ya, tentu saja role model yang ada di masyarakat, perilaku masyarakat kita, termasuk juga yang tidak kalah penting nanti, bukannya kita pilih-pilih teman, tapi sekali lagi ketika anak-anak kita ini bergaul dengan teman-teman yang keliru, teman-teman yang sering berperilaku menyimpang seperti rokok, minum keras, ini akan sangat mudah untuk terpengaruh, anak kita itu terpengaruh terhadap temannya. Iya. Barangkali itu. Baik, terima kasih tadi dari ponsel 08133532 sekian ya, Pak Nur Rahman yang ada di Kenep, Balen namanya. Ya, masuk tadi. Terima kasih sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Madani. Mudah-mudahan sukses selalu bersama dengan keluarga dan juga terhindar dari rokok, termasuk anak-anak, karena Pak Po ini termasuk seorang guru ya. Jangan sampai nanti murid-muridnya ini adalah menjadi rokok gitu. Oke, baik. Nah, ini ada Pak Abdullah Tamami. Halo, apa kabar ya? Di Bincang-Bincang Madani menyampaikan sekaligus memperingati Hari Lansia. Kenapa BPS tidak menyoal presentasi merokok bagi lansia? Padahal lansia begitu rentan terhadap pengaruh rokok terhadap kesehatannya. Mohon adanya pencerahan secara proporsional. Jangan-jangan karena tokoh-tokoh kita banyak sebagai aktivis ahli hisab. Jadi semoga suara ini tidak membuat kurang nyaman bagi mereka yang ahli hisab. Terima kasih Pak Tamami. Nah ini Pak Tamami betul yang sudah ikutan gabung. Nah ini bagaimana kalau lansia ini, orang-orang tua kita kan banyak juga yang merokok ya ini. Iya, betul. Jadi memang bukannya lansia ini luput dari perhatian pemerintah, mungkin begitu Bapak. Jadi memang tetap lansia ini menjadi salah satu target juga bagi pemerintah untuk kita jaga kualitas hidupnya, kita jaga kesehatannya, sehingga lansia ini bisa menikmati masa-masa lansianya itu sampai dengan akhir hayatnya. Nah, khususnya berkaitan dengan rokok ini, memang bahasan kita pada siang ini memang kita fokuskan kepada remaja. Namun sekali lagi lansia ini juga tidak lolos dari target pemerintah untuk kita jaga kualitas hidupnya. Yang sebagai contoh, sekarang kan juga banyak ataupun marak kan posyandu lansia, terus juga mungkin klub-klub lansia, bahkan BPJS juga mempunyai ini juga kan Prolanis ya, mempunyai program Prolanis, sehingga bahkan lansia ini ekstra diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan BPJS juga BPJS Kesehatan juga salah satu programnya di puskesmas itu ada yang disebut posyandu lansia. Nah, ini sekali lagi juga membuktikan bahwa kita dalam hal ini kita semua termasuk juga pemerintah
juga sangat memperhatikan setiap tahapan ya, setiap tahapan kehidupan, tidak hanya remaja, pemuda, bahkan sekali lagi lansia ini juga sangat diperhatikan oleh pemerintah. Di program Prolanis atau program posyandu lansia itu akan semakin detail itu Pak, pengawalannya, bahkan tidak hanya rokok ya, jedaharang atau makanan, minuman juga diperhatikan di sana, apa yang nggak boleh dan apa yang tidak boleh, termasuk juga harus latihan, istirahat dan lain sebagainya. Jadi barangkali demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih tadi Pak Abdullah Kamal yang sudah ikutan gabung. Jadi yang disasar tidak hanya anak-anak tetapi yang lansia yang masih merokok. Ya bagaimana, karena juga rentan ya bahayanya rokok ini bagi para lansia. Namun kadang juga bagi perokok ini juga sulit ketika dikatakan jangan merokok, kami batuk, saya nggak rokok ini jangan batuk. Iya, memang banyak begitu. Nah ini rokok ya mati, dan rokok ya mati. Istilah begitu juga Pak memang di masyarakat. Iya, memang lucu juga masyarakat kita. Seru kalau di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih tadi juga Pak Nur Rahman yang sudah ikutan gabung juga bersama dengan program Bincang Madani edisi siar hari ini. Lalu bagaimana Pak untuk tindakan konkret yang dapat dilakukan orang tua untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok di rumah ini ya? Kira-kira apa yang harus dibenahi supaya nanti keluarganya, anaknya tidak merokok gitu ya? Kira-kira harusnya awal dengan orang tua dulu yang tidak merokok atau bagaimana? Iya, ya memang bagaimanapun juga orang tua ini adalah sebagai role model ya, yang kita sebut orang tua ya dalam artian cukup luas ya. Orang tua ini kalau kita sebut, kalau orang tua inti ya keluarga inti itu bapak. Kalau dalam artian luas ya orang tua ya termasuk guru, termasuk juga seseorang yang dituakan, itu ya memang salah satu apa yang menjadi role model daripada anak-anak atau adik-adik kita. Itu ya memang yang sekali lagi harus memberikan contoh berkaitan dengan rokok. Ya memang sekali lagi tidak mudah untuk berhenti rokok, tapi memang banyak juga masyarakat atau orang-orang yang juga sudah berhasil meninggalkan rokok ini. Kalau mungkin belum bisa meninggalkan secara keseluruhan, mungkin juga bisa dilakukan bertahap. Berkaitan dengan cara bagaimana berhenti, bagaimana cara metode berhentinya, banyak cara. Pendengar bisa browsing, atau mungkin kami di Rumah Sakit Asia juga menyediakan itu layanan untuk bagaimana poliklinik jiwa ya, klinik jiwa itu di Rumah Sakit Asia itu juga menyediakan layanan bagaimana metode ataupun cara berhenti merokok. Itu juga kami juga menyediakan itu. Nah, selain dari orang tua atau yang dituakan yang harus menjadi role model, itu juga mungkin paparan-paparan Pak Komang ya. Mungkin ya kalau di sekolahan, kantinnya atau mungkin warungnya itu memang ya nggak boleh memasang display ya, tidak, rokok itu nggak boleh di display di lingkungan ataupun di toko-toko ataupun bahkan di kantin. Kalau di kantin saya pikir enggak ya, kalau di kantin sekolah saya pikir enggak, tapi memang menurut literasi yang kami baca, display rokok yang ada di lingkungan sekolahan itu juga memicu anak untuk mengakses rokok ini. Ya sekali lagi dengan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap saudara-saudara kita pedagang, tapi memang literasi yang kita baca itu demikian. Termasuk juga iklan-iklan yang ada di media itu juga menjadi faktor predisposisi juga anak-anak kita itu mengakses daripada rokok, termasuk kebijakan harga rokok. Jadi memang semakin, menurut riset, semakin rokok ini semakin murah, ini juga menjadi faktor pemicu juga untuk anak-anak ini mengakses
akses rokok. Iya. Termasuk kemudahan. Jadi kalau di luar negeri itu kalau mau beli rokok Pak Komang, itu kan mesti ini I'm 17, mesti Oh. are you 17 gitu. Jadi kan ditanya apakah umur Anda di atas 17 begitu. Oh, gitu Nah, ya. kalau kita kan ya memang enggak ya, kalau anak mau beli rokok bahkan amatiran itu ya orang Jawa nek wong Jawa kan ngarani amatiran ya, Iya, beli betul. beli satu gelintir atau puluhan gelintir itu sangat mudah Iya, di ini memang tempat kita. sering kita temui ini, Pak, ini ya, anak-anak usia SMP itu sering ya, Iya. atau bahkan SD sendiri cukup amatiran Iya, seperti itu jadi ya. memang kalau Sering. saya perhatikan Pak Komang, jadi saya bandingkan dengan kecil saya dengan sekarang itu Iya. beda. Kalau apa ya, kalau kecil saya itu waktu usia saya itu kecil itu, usia saya itu MTS itu, itu melihat anak-anak yang beli rokok itu hampir jarang, hampir jarang. Tapi saiki, Iya. bocah-bocah saiki, Iya. itu apa ya, setiap hari kita itu kalau pagi berangkat kerja itu bocah-bocah iki yo tunggu sudah motor terus yo pakai seragam sekolah gitu jedul. Jadi kita ya memang betul secara riset maupun secara real ya, angka kenaikan daripada prevalensi angka kenaikan rokok di negara kita itu dari tahun ke tahun ini akan semakin meningkat begitu. Iya. Baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Juga ini pendengar kita yang mungkin lagi ada di Tanah Suci Mekah, Pak Widodo biasanya juga aktif ya sambil melaksanakan ibadah haji, tapi juga aktif di acara ini. Silakan kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Nah, kita akan break dulu Pak, jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio.